Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Haji Madinah selaku pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Madaniyah akan menceritakan tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Madaniyah. Awalnya saya prihatin bahwa khususnya di kampung saya, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, RT 05 RW 18. Lebih lengkapnya yaitu Jalan Madrasah Nurul Islam 3, Kampung Rawabogo, RT 05 RW 18, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih. Awalnya saya sebagai penduduk asli Kelurahan Jati Mekar ya, Kota Bekasi, merasa prihatin dengan banyaknya anak-anak yang kita lihat tongkrong, minuman oplosan, minuman keras, tawuran, bahkan ribut dan juga hamil di luar nikah. Ini awalnya saya prihatin sekali di kampung saya seperti ini. Saya prihatin. Nah, langsunglah anak saya memang saya didikan ke pesantren semua. Ya, didikan ke pesantren semua, dia mulai dari pesantren ya di Depok yang terkenal yaitu Abdurrahman Nawi ya, kiai kita. Alhamdulillah, anak saya sedidik situ dengan bahasa. Tong, harus jadi orang pintar. Di kampung kita ini sangat prihatin sekali. Akhirnya anak saya suruh nuntut ilmu di pesantren, yaitu di Depok, di bawah pimpinan Abuya Abdurrahman Nawi Al-Awabin. Alhamdulillah setelah Al-Awabin dia kuliah S1 jurusan Dirosa, S2-nya jurusan Dirosa juga, dan juga dia kuliah ya Darul Hadisnya di Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub. Alhamdulillah ya, karena berkat prihatin saya melihat anak kampung ya Kelurahan Jati Mekar ini, Kampung Rawabogo, prihatin sekali yang saya katakan, minuman oplosan, minuman keras, tawuran, narkoba ya, dan termasuk ya hamil di luar nikah, ini prihatin. Makanya saya perintahkan kepada anak saya buat pengajian. Dibuatlah pengajian. Pengajian mulai dari Majlis Taklim, kaum bapak-bapak, kaum ibu-ibu, kaum remaja ya, karena dulu rumahnya masih kecil. Ya, semakin banyak ya, semakin banyak santri-santri untuk menggali ilmu. Nah, alhamdulillah saya berpikir lagi ya, ini kalau begini kita harus punya yayasan, karena semakin hari ya, semakin tahun ini murid semakin banyak. Makanya saya alhamdulillah ya, kebetulan juga saya sebagai ketua PCNU Kota Bekasi, jadi ada kewajiban, ada bahasanya ya bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa, apalagi untuk menciptakan ya karena moto daripada Miftahul Madaniyah ini menciptakan anak-anak yang berilmu, berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, makanya sejak tahun 2007 maka saya bentuk semua daripada namanya pengajian. 2007 meledak, akhirnya saya berpikir buat yayasan. Di tahun 2009 saya buat yayasan, dan juga gedungnya juga namanya dibuat, karena anak saya bilang begini, buat gedungnya dulu Tong, jangan Pak, muridnya dulu ya. Jadi muridnya banyak, langsung beriringan dengan gedung. Alhamdulillah pada tahun 2007 ini ya kita membentuk semua daripada ya pengajian remaja, pengajian bapak-bapak, ibu-ibu semua ya akhirnya kita buat yaitu yayasan lebih lengkap lagi, mulai dari PAUD-nya ada,
TK-nya ada, dan juga saya buat namanya DMI Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah juga ada, dan juga termasuk ngaji semuanya. Akhirnya ketika itu saya berpikir lagi, ya, ini yayasan kudu dibesarkan. Setelah itu namanya saya membuat namanya yayasan, namanya dibesarkan. Tahun 2009 kami pun membuat yayasan. Yayasan ini lebih lengkap lagi, ya, lembaganya, ya, karena lembaga ini beda daripada yang lain. Maka itulah tahun 2007 ini, atau tahun 2007 di awal, dan tahun 2009 ini saya buat yayasan. Akhirnya saya berpikir merempukan seluruh keluarga, para masyarakat, sudah waktunya kita ini membuat pesantren. Karena pesantren ini adalah lumbung daripada anak-anak kita. Karena kita melihat daripada sekarang ini, ya, kita prihatin sekali. Akhirnya saya membuat pesantren. Nah, pada tahun 2014, karena sudah siap, gedungnya sudah siap, masyarakat sudah siap, dan semua juga para pejabat-pejabat juga izin, semua juga sudah siap. Akhirnya pada tahun 2014 maka pesantren Miftahul Madaniyah diresmikan sebagai pesantren yang resmi. Alhamdulillah, sini dihadiri, ya, dengan guru kita sebagai, ya, yaitu Darul Hadis yang ngetop, ya, yang siapa tidak kenal dengan Profesor Doktor, ya, Profesor namanya tentang Darul Hadis ini, Ali Mustafa Yakub. Alhamdulillah beliau yang resmikan. Dan juga Abdurrahman Nawi juga hadir, dan juga Kiai Roma Irama, dan juga wali kota juga hadir, ya, wali kota hadir, dan wakil wali kota juga hadir, dan juga ketua MUI hadir, Kementerian Agama hadir, semuanya hadir, ya, mendukung dengan adanya pesantren Miftahul Madaniyah. Dan pesantren Miftahul Madaniyah ini memang saya buat, Miftahul Madaniyah ini adalah kunci beradaban. Jadi anak-anak kita yang kurang beradab, siapa saja, ya, alhamdulillah dididik di sini, jadi semuanya pada beradab. Jadi awalnya saya membuat pesantren ini merasa keprihatinan, merasa sedih, merasa namanya tanggung jawab sebagai ketua PCNU Kota Bekasi, jangan sampai kita ini anak-anak kita kena narkoba. Karena kita prihatin narkoba di mana-mana, minuman keras, oplosan, tawuran, dan juga istilahnya hamil di luar nikah. Ini sangat prihatin bagi kita dan orang tua. Alhamdulillah dengan adanya sudah diresmikan dengan wali kota, dengan wakil wali kota, dengan Profesor Doktor Ali Mustafa Yakub, dan juga Kiai Abuya Abdurrahman Nawi, dan juga seluruh para lurah, para camat, para, ya, istilahnya wali kota, wakil wali kota, MUI, dan juga termasuk Kementerian Agama, dan seluruhnya pada hadir di sini, dan termasuk Kiai Haji Roma Irama. Alhamdulillah berkat tahun 2014 ini sudah diresmikan, sehingga sekarang ini alhamdulillah Miftahul Madaniyah adalah sosok pesantren yang betul-betul orang pada memasuki anak-anaknya. Karena orang pengen anak-anaknya menjadi orang yang bersih, orang yang berakhlak, berilmu, berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Serasa sekilas pandang seperti itu cerita saya. Alhamdulillah, ya, sejak namanya sudah berdirinya pesantren Miftahul Madaniyah ini, yaitu pintu peradaban, ya. Alhamdulillah pesantren ini telah dikelola oleh anak saya yang bernama Sadidin Miftahuddin Lutfi LCMA, ya. Alhamdulillah bisa berkembang. Karena pengajar-pengajarnya ini kita oplos, ya. Karena mereka atau anak saya ini Sadidin Miftahuddin Lutfi punya perkumpulan daripada dosen-dosen atau istilahnya guru-guru yang mengajar di pesantren Miftahul Madaniyah. Karena pesantren Miftahul Madaniyah ini beda daripada yang lain. Pesantren Miftahul Madaniyah ini saya, ya, membuat pesantren Miftahul Madaniyah ini, ya, mulai dari tingkat
ya istilahnya SMP ITeh dan juga SMA ITeh juga. Alhamdulillah ya, karena kita ini di era globalisasi sekarang ini ya nggak semuanya jadi kiai, dan juga berharap bisa saja jadi menteri, bisa jadi gubernur, bisa jadi camat, bisa jadi pengusaha sukses, bisa jadi namanya kiai besar, dan bisa jadi orang hebat. Makanya saya oplos ya, saya tidak akan mengambil pendidikan ya istilahnya yang lain ya. Dan juga alhamdulillah guru-gurunya juga ini ya kita oplos, mulai dari Jawa, dari Lerboyo ya, mulai dari Tasik, dan juga termasuk dari Sukabumi, dari Jakarta, dari mana saja ya, baik itu ya dia menguasai ilmu nahwu sorobnya dan juga bahasa Arab, termasuk istilahnya komputer, dan juga termasuk namanya bela diri, khot, dan seluruh pelajaran-pelajaran yang akan ditampilkan, yang akan diberikan oleh anak didik kita. Alhamdulillah ini sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan jurusannya. Dioplos ya, dari mana saja diambil gurunya. Bahkan saya buatkan rumah di sini bagi yang guru-guru yang istilah punya istri, saya buatkan rumah di sini biar dia mengajar untuk anak-anak selalu tenang ya, tidak dipintai bayaran. Makanya saya berharap ini kepada seluruh masyarakat ya, mendukung dengan adanya pesantren ini. Alhamdulillah dengan adanya guru-guru ya, sesuai dengan menu-menu, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan apa yang diharapkan tentang pendidikan pesantren, semua nahwu sorobnya, bahasa Arabnya, dan juga termasuk bahasa Inggrisnya, termasuk ya komputernya, termasuk mesinnya, termasuk istilahnya penyiaran radionya, dan termasuk bela dirinya, termasuk upacaranya, praskibranya, dan juga seluruh apa saja ya, termasuk pramuka, semua pesantren ini karena SMP ITeh, SMA ITeh semuanya dipersembahkan untuk anak-anak kita biar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berilmu, berakhlak, dan berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Jadi semua guru-gurunya pun dioplos, semua guru-gurunya pun semuanya ya diambil dari bermacam-macam daerah, karena supaya pesantren ini beda daripada yang lain. Kira-kira begitu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada ya, dan juga kepada ya masyarakat ya, khususnya ya Jati Asih dan juga Kota Bekasi dan seluruh Indonesia ya, kalau ingin memasukkan pesantren kepada saya ya, silakan saja lihat di YouTube dan juga lihat di berita-berita, pamflet-pamflet di mana saja, termasuk penyiaran radio. Dan silakan pesantren saya, alamatnya ya, Pesantren Miftahul Madaniyah, itu pintu peradaban, Kampung Rawabogo, Jalan Madrasah Nurul Islam 3, RT 05, RW 18, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih. Insya Allah kalau anak kita dimasukkan di pesantren akan selamat, akan berkah, selamat dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Waridho walhinah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahral muharram min ashhuril hurum fil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi minhum sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, amma ba'dah. Ayuhat talabah, as'adukumullahu masa'akum kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Taib, kamal adah
yakni qabla bidayati hadhihi dirasah ay naqra surat al-Fatihah asa ayang fa'ana bi ulumina wa ulumi masyayikhina bi barakatin fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wa aqulu lakum awalan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kepada santriwan santriwati yang baru. Mudah-mudahan dengan awal kedatangan ini harapannya dikuatkan dengan fondasi yang niatnya yang bagus ya, biar betah, biar nyaman. Ini belum sehari ya. Tolong yang anak lamanya bikin betah. Jangan digalakin, jangan ditakut-takutin. Fahim dong? Taib nastamir dirasatana fi hadzal yaum. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Ta'limul Muta'allim. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas bahwasanya Al-Imam Ali karramallahu wajhah beliau katakan dalam satu syairnya yang dikutip oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allimnya, beliau katakan ala la tanalul bisittatin sa'un bikaan majmu'ihabi Zakain wa hirsin wa astibarin wa bulgatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Bacanya bisa zakain atau zakaun, sama aja, nanti belajar nahunya lebih dalam lagi ya. Jadi syarat menuntut ilmu ada berapa? Biar kita dapat ilmu yang manfaat dan barokah ada 6. Yang pertama zakaun. Apa zakaun? Cerdas. Semuanya insya Allah Allah anugerahkan kecerdasan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kecerdasan atau akal yang Allah berikan ini dengan semaksimal mungkin. Tentunya ya dengan rajin mengasah otak kita dengan menghafal dan lain sebagainya. Sebagaimana pisau, kalau pisau yang tajam, setajam-tajamnya pisau, kalau nggak dipakai tumpul nggak? Sama otak kita, sebagus-bagusnya akal kita, kalau nggak dipakai bodoh nggak? Betul-betul. Ya, zakaun, cerdas. Yang kedua apa? Hirsun. Apa hirsun? Rakus. Sering ulang katakan bahwasanya belajar itu sesuatu yang boleh menjadi rakus itu apa? Dalam 2 hal, diantaranya apa? Rakus dalam belajar, rakus dalam ibadah. Yang lainnya sisanya nggak boleh. Oleh karenanya kamu masih muda, yuk semangat belajar di Miftahul Madaniyah. Sebagaimana kata Kiai tadi, Miftahul Madaniyah terbentuk dari kata-kata miftah dan al-madani, yaitu kunci peradaban. Harapannya alumni Miftahul Madaniyah keluar dari pondok pesantren Miftahul Madaniyah nggak cuman dia IQ-nya cerdas, tapi dia pun beradab, berakhlakul karimah. Apalagi syarat yang ketiga, zakaun wa hirsun wastibarun. Apa wastibarun? Sabar. Tadi di pagi ada yang ceramah tuh ya, sabar dalam ada 3. As-sabru salah satu anwa katanya. Sabar itu ada 3. Ya, as-sabru indal maksiyah, as-sabru inda apa? Banyak. Jangan kabur, yang anak baru haram hukumnya kabur. Sunat ntar jadinya. Ya, siap-siap Ustaz sunat ntar. Paham tom? Ya, yang anak baru, mana yang anak baru? Ya, mana yang anak baru? Ya, jangan kabur. Jangan kabur, paham? Ya, apalagi sabar. Kalau nggak sabar di pesantren nggak bakal dapat Mau nggak dapat ilmu? Mau nggak ngangkat derajat orang tua? Siapa yang mau mengangkat derajat orang tua? Tunjuk tangan. Oh, yang lainnya enggak? Ya, satu yang enggak nih. Oh, coba yang mau mengangkat derajat orang tua. Bagaimana cara ngangkat derajat orang tua? Dengan ilmu dan Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mau mengangkat derajat orang tua sedangkan kita aja nggak keangkat derajatnya? Bagaimana cara mengangkat derajat kita? Dengan ilmu dan
Kita udah keangkat dengan tanya nih yang anak baru, masuk berapa? 6 juta. Mahal apa murah? Mahal, bisa nyarinya. Nih makanya mikir. Makanya kalau kita lagi males, kalau kita lagi bahasanya galau, mikir, ya Allah, orang tua saya udah biayain saya di sini mahal-mahal. Maka kalau kata saya punya guru, bayar jerih payah orang tua kita dengan apa? Dengan rajin belajar. Malu nih kamu yang anak baru, lebih-lebih anak lama. Wah gini masih kagak betah, malu-maluin aja. Paham tuh? Apalagi pokok ini cerdas, apalagi rakus, apalagi sabar. Biaya petunjuk guru dibungkus dengan apa? Waktu yang lama. Insya Allah kalau 6 kriteria ini udah kamu lakukan, insya Allah kau menjadi hamba-hamba Allah. Santri-santri yang ada di pesantren Miftaul Madaniyah menjadi santri-santri yang bermanfaat, santri-santri yang hebat. Rubama kafaina bihadzal qadar wa naqra ad-du'a rabbing fa'na bima alamtana rabbi alimna alladzina bita'alumin tawasalna bita'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqan amana ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha. Rabbi salli daiman ala nabi khairil anam. Rabbi salli daiman ala Allahumma inna nastaudanaka ma qara'nahu wa ma sami'nahu wa ma katabnahu wa ma hafiznahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Allahumma inna nastaudanaka ma qara'nahu wa ma sami'nahu wa ma katabnahu wa ma hafiznahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi waj'alna bil afiyah wassalamah wal barakah birah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Madinah, pimpinan umum Pondok Pesantren Miftaul Madaniyah, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada di Jati Asih, di Kota Bekasi, di Indonesia, di seluruh lapisan masyarakat, bahwa marilah sama-sama saya ingatkan, saya betul-betul mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kita sangat prihatin sekali. Sekarang ini adalah banyaknya narkoba di mana-mana, minuman oplosan, tawuran, perjudian, dan hamil di luar nikah. Mari kita selamatkan anak-anak kita. Mari kita selamatkan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita kena narkoba. Jangan sampai anak kita minuman oplosan, tawuran, ganja, dan juga namanya anak-anak kita nakal. Anak kita tidak menurut dengan orang tua, dan juga anak kita hamil di luar nikah. Ini sangat prihatin sekalinya. Sudah waktunya, mari kita selamatkan anak-anak kita. Mari kita selamatkan anak-anak kita. Tepat, yang tepat orang tua sekarang melangkah. Sudah waktunya meniatkan, menyekolahkan, mempesantrenkan anak-anaknya, yaitu di pesantren NU, pesantren Miftaul Madaniyah, di pesantren saya. Saya jamin
anak bapak dan ibu. Kalau pesantren di Miftahul Madaniyah, mudah-mudahan saya jamin menjadi anak yang soleh dan soleha, berilmu, berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Dan juga alhamdulillah di pesantren Miftahul Madaniyah, kalau ingin anak-anak bapak dan ibu menjadi anak yang betul-betul anak yang sukses, anak yang soleh dan soleha, berilmu, berakhlak, maka tempatnya di pesantren Miftahul Madaniyah. Ingin pinter mengaji secara suara yang merdu dan juga bertajwid yang baik, dan juga istilahnya kitab Nahus Shorob, dan juga bahasa Arab, termasuk bahasa Inggris, komputer, termasuk bela diri, termasuk dididik juga tentang kepramukaan, semuanya termasuk praskibra dan seluruh pelajaran-pelajaran. Karena di pesantren Miftahul Madaniyah ini sekarang ini walaupun pesantren, dia adalah pendidiknya SMP IT dan SMK IT. Karena saya berharap mudah-mudahan dengan adanya SMP IT dan SMK IT ini, anak-anak ini enggak semuanya jadi kiai. Mungkin dia jadi menteri, mungkin dia bisa jadi gubernur, mungkin dia bisa jadi wali kota, bisa jadi Pak Lurah, bisa jadi kiai, bisa jadi orang hebat, bisa jadi pengusaha sukses. Makanya saya buat adopsi, yaitu pesantren saya ini bukan pendidikan agama atau aliyah atau sanawiyah, tapi pendidikan Miftahul Madaniyah. Pesantren Miftahul Madaniyah ini adalah lembaganya SMP IT dan SMK IT. Mudah-mudahan saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin dan muslimat di mana saja, kalau ingin anak-anak kita menjadi anak yang berilmu, anak yang berakhlak, anak yang berilmu, berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa serta agama, ya taruh saja, masukkan saja, taruh saja di pesantren Miftahul Madaniyah. Insya Allah bapak dan ibu kalau anaknya dimasukkan di pesantren Miftahul Madaniyah, insya Allah kelak nanti menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang hebat, berkah, berkah, berkah dunia dan akhirat. Sekian himbauan dari saya. Mudah-mudahan himbauan dari saya ini semuanya menonton agar terhenyuh, agar betul-betul terpikirkan, agar betul-betul termotivasi, agar betul ingin anaknya dicetak menjadi anak yang soleh dan soleha, berilmu, berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Terima kasih himbauan dari saya, ajakan dari saya, mudah-mudahan semua mengikutinya. Waridho wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malika Aisyah Putri. Saya masuk ke pondok pesantren Miftahul Madaniyah ini karena mengharapkan supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi dan saya bisa mengetahui segala hal yang ada di ajaran agama Islam. Kiai Madinah semoga sehat selalu dan bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak, dan semoga kedepannya pesantren ini akan menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istifayatul Rahma. Saya memilih pondok pesantren ini agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga Kiai Madinah bisa menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Adianto. Saya masuk ke Miftahul Madaniyah ingin menjadi ustadz. Semoga Kiai Madinah sehat-sehat terus, melancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Salila Novianti. Saya masuk Miftahul Madaniyah karena ikut perintah orang tua. Harapan saya ingin menjadi anak soleha. Semoga Kiai Madinah sehat selalu, panjang umur, ditambahkan rezekinya.